Nah, biar kita lebih semangat, kalau ibu bilang pagi, jawabannya semangat, 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 gitu ya? Ya, Bu. Paham? Paham, Bu. Berarti sekarang paham? Paham, Bu. Nah, bagus. Pagi, semangat! Sekali lagi, pagi, semangat! Minggu kemarin kita membahas materi apa ya? Yuk. Deskripsi, Bu. Oh, kita sudah membahas teks deskripsi. Nah, sekarang kita akan membahas teks persuasi. Sebelum kita masuk ke materi, ada di sini yang sudah tahu apa itu teks persuasi? Yuk. Tes persuasi itu tes yang berisi ada ajakan atau tes yang dapat mempengaruhi si pembaca. Nah, benar sekali. Teks persuasi itu berisi teks yang mengajak atau menghimbau seseorang atau kalayak dan masyarakat lainnya. Tujuan dari teks persuasi ini agar meyakinkan pembaca atau kalayak untuk meyakinkan ide atau gagasannya. Dari struktur teks persuasi yaitu yang pertama pengenalan isu. Selanjutnya yang kedua ada rangkaian argumen. Selanjutnya yang ketiga ada pernyataan ajakan. Dan yang selanjutnya ada penegasan kembali. Struktur teks persuasi ini yang pertama ada pengenalan isu. Pengenalan isu ini merupakan berisi pengantar atau penyampaian tentang topik yang menjadi dasar tulisan yang akan dibahas atau tentang topik atau ide yang akan dibahas kepada seseorang. Yang kedua ada rangkaian argumen, yang dimana rangkaian argumen ini merupakan sejumlah pendapat untuk mengajak orang lain tersebut. Selanjutnya yang ketiga ada pernyataan ajakan, yang dimana pernyataan ajakan ini kan berisi dorongan untuk mengajak seseorang atau masyarakat lainnya. Yang selanjutnya ada penegasan kembali. Mau bertanya nih, sebelum kita melanjutkan selanjutnya, apakah di sini ada yang sudah pernah melihat teks persuasi? Nah, jika tidak ada, ibu akan memberikan contohnya. Ini contoh dari teks persuasi. Tadi kan teks persuasi itu teks yang berisi ajakan, yang dimana teks ini. Nah, kan kita lihat, mari kita sukseskan pembelajaran daring. Di sini dalam teksnya sudah mengatakan, mari kita sukseskan pembelajaran daring. Dari contoh ini, ibu sudah menunjukkan pada paragraf pertama dia pengenalan isu, paragraf kedua paragraf ketiga yaitu pernyataan ajakan, dan paragraf keempat penegasan kembali. Seperti sudah ibu jelaskan tadi, struktur teks persuasi kan ada 4. Ada pengenalan isu, rangkaian argumen, pernyataan ajakan, dan penegasan kembali. Pada contoh yang sudah ibu jelaskan, sudah terdapat struktur teks persuasi. Baiklah, dari penjelasan ibu tadi, ibu ingin kalian membentuk kelompok. Kalian mau kelompoknya ibu pilih sendiri atau kalian pilih masing-masing? Pilih masing-masing, Bu.
pernyataan ajarkan dan Ukir semua mimpi-mimpiku dalam angan-angan yang indah. Ku berjuang dari rasa sakit, sirnakan ragu di hatiku. Seperti jalan ku kan terbang menembus awan, bebaskanku dari rasa takut. Ku berdoa semoga hal baik akan tiba dan bahagia selalu bersamaku. waktunya sudah habis anak-anak. Berkelompok maju satu orang untuk menjelaskan contoh teks persuasi beserta strukturnya. Baiklah, Lisa. Baik Bu, di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang kependudukan. Jadi, judul yang kami ambil yaitu tentang pentingnya menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan lingkungan sangat penting bagi kesehatan dan keindahan sekitar. Lingkungan yang bersih mencegah penyebaran penyakit seperti demam berdarah dan diare. Selain itu, kebersihan mendukung kelestarian alam dengan mengurangi pencemaran tanah dan air. Mari kita mulai dengan membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik, dan melakukan daur ulang. Ayo bersama mewujudkan lingkungan yang bersih demi masa depan yang lebih sehat dan nyaman. Gimana Bu? Di sini strukturnya, teksnya, pendahuluannya menyampaikan pentingnya menjaga kebersihan. Kemudian rangkaian argumennya menjelaskan tentang manfaat kebersihan untuk kesehatan dan lingkungan. Ajakannya tentang mengajak pembaca untuk melakukan tindakan menjaga kebersihan. Kemudian yang terakhir penegasan kembalinya yaitu menutup dengan memperkuat ajakan dan manfaatnya. Itu yang dapat kami sampaikan dulu. Baiklah, itu selanjutnya dari hasil diskusi kami yang berjudul pentingnya menghemat listrik, dari mana paragraf 1 yaitu saat ini penggunaan listrik yang berlebihan telah menjadi masalah serius, tidak hanya meningkatkan tagihan listrik, tetapi juga mempercepat kerusakan lingkungan akibat pemakaian energi yang tidak terbarukan. Yang kedua, setiap hari banyak alat elektronik yang dibiarkan menyala tanpa digunakan, seperti lampu, TV, atau AC. Padahal mematikan alat-alat tersebut ketika tidak diperlukan dapat menghemat energi. Selain itu, penggunaan energi listrik secara berlebihan itu meningkatkan emisi karbon yang berdampak pada pemanasan global. Dan yang ketiga, oleh karena itu mari kita bersama-sama mulai menghemat listrik. Mulai dari hal sederhana seperti mematikan lampu saat keluar ruangan, cadangan elektronik yang tidak digunakan dan memiliki peralatan yang energi. Paragraf terakhir yaitu menghemat listrik tidak hanya mengurangi pengeluaran, tetapi juga menjaga lingkungan untuk generasi yang mendatang. Ayo jadikan hemat listrik sebagai kebiasaan harian kita. Jadi struktur dari teks kami yang pertama itu di paragraf 1 yang mana mengenal isu yang mana pengalaman tentang penggunaan listrik. Yang kedua yaitu rangkaian argumen yang mana menjelaskan dampak dari penggunaan alat elektronik terhadap listrik. Lalu yang ketiga yaitu penjelasan ajakan dari mana ada di dalam paragraf itu terdapat ajakan. Lalu di paragraf terakhir yaitu penjelasan kembali yang mengenai manfaat hemat listrik. Ya benar sekali, berikan tepuk tangan. Dijelaskan teman-teman kalian sudah sangat benar. Dan yang dimana contoh teks persuasinya yang pertama pentingnya menjaga lingkungan dan yang kedua pentingnya menghemat listrik. Tadi struktur teks persuasi kan ada pengenalan isu, rangkaian argumen, pernyataan ajakan dan penegasan kembali. Semua contoh yang kalian jelaskan tadi sudah benar. Baiklah, apakah sampai di sini sudah paham mengenai teks persuasi? Sudah, Bu. Baiklah anak-anak, karena waktunya sudah habis, Ibu akan memberikan tugas per individu untuk dikerjakan di rumah. Tugasnya yaitu mencari satu contoh teks persuasi
Pembelajaran kita hari ini ada baiknya kita berdoa dan Francisca pimpin doa kita. Mari kita bersatu dan berdoa. Kami itu sultan dari dalam pulang karena Tuhan terkait kami bersama. Kami tidak cukup untuk melakukan kami di luar berada di luar pada saudara keluarga dan keluarga Tuhan, jaga kami di jalan kami supaya kami selamat dan sehat sampai ke rumah masing-masing. Tidak bisa kami berbuat setelah itu agar tidak terhalang menerima berkat-Mu. Amin. Baik. Terima kasih Francisca. Baiklah, terima kasih atas waktunya yang berharga. Selamat siang. Siang, Ibu. Dan boleh keluar kelas.